Selamat pagi keluarga GKI Tumape. Mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami dan bersiap untuk memulai aktivitas. Sebelum memulai perjalanan hidup kami akan mengawalinya dengan doa pagi. Mohon Tuhan ajar kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan. Tolonglah hamba-Mu agar dapat menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar supaya kami bisa memahami dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 4, Ya Tuhan tiap jam, bersama Saudara JJ dan Penatua Rian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sahabat Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, biasanya orang yang membutuhkan pertolongan adalah orang yang sudah tidak bisa mengatasi persoalannya sendiri. Ketika rumah kita bocor misalnya, kita akan minta tolong tukang kalau kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Kalau kita bisa mengatasinya sendiri, kita tidak perlu tukang. Kita akan selesaikan pekerjaan itu. Demikian halnya dengan 10 orang kusta yang berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Mengapa mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus? Ada beberapa alasan. Yang pertama, pada masa itu penyakit kusta adalah penyakit yang belum ada obatnya. Sehingga orang yang mengalami kusta bisa dikatakan tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau tidak ada harapan untuk sembuh,
kepada siapa mereka bisa minta tolong. Tidak ada tabib yang bisa menolong mereka. Yang kedua, orang dinyatakan sakit kusta atau tahir dari sakit kusta oleh imam. Itu tertulis dalam Imamat 13 ayat 8 dan 9. Yang ketiga, orang yang sakit kusta dinyatakan najis. Imamat 13 ayat 11. Oleh sebab itu, orang yang sakit kusta pakaiannya harus cabik-cabik, rambutnya terurai, menutup muka dan berseru najis, najis kalau lewat di hadapan banyak orang. Yang keempat, orang yang sakit kusta harus hidup dalam pengasingan. Tidak boleh kumpul keluarga, tidak boleh kumpul masyarakat. Karena itu mereka tidak bisa bekerja. Mereka hanya bisa berkumpul dengan sesama penderita kusta. Dengan semua alasan ini kita sudah bisa membayangkan. Secara fisik mereka memang nampak masih hidup. Namun sesungguhnya mereka sudah seperti orang mati karena harapan untuk sembuh sangat kecil. Kita bisa bayangkan penderitaan mereka. Mereka bukan hanya menderita karena sakit, namun mereka juga menderita secara sosial. Mereka juga menderita karena hidup mereka harus bergantung kepada orang lain. Mereka juga menderita karena hidup mereka sekarang tidak berguna karena tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mereka juga menderita karena mereka hidup secara fisik, tetapi sesungguhnya mereka sudah kehilangan harapan hidup. Namun mereka masih punya harapan. Karena mereka pasti sudah mendengar tentang Tuhan Yesus yang berkuasa atas segalanya, termasuk untuk menyembuhkan penyakit kusta. Sangat kebetulan kalau Tuhan Yesus lewat di tempat mereka diasingkan. Mereka berdiri agak jauh agar tidak melanggar aturan. Dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka minta belas kasihan Tuhan Yesus. Karena memang hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong mereka. Tuhan Yesus berbelas kasih kepada mereka. Sehingga mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sahabat Kristus, dengan kalimat ini sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Sekalipun pada saat mereka pergi untuk menunjukkan diri kepada imam, mereka belum sembuh. Namun dalam perjalanan itu mereka sembuh. Sahabat Kristus yang terkasih, bukankah kita pernah mengalami hal yang sama dengan orang-orang kusta itu, namun dengan kasus yang berbeda? Kasusnya tentu berhubungan dengan hidup kita masing-masing. Saudara, pada masa pandemi ini, ada banyak orang yang mengeluh karena dampak pandemi yang dialami oleh banyak orang. Ada orang yang mengeluh tidak ada pemasukan. Namun angsuran ke bank tetap harus berjalan. Para travel ojol mengeluh karena sekarang sepi penumpang. Banyak orang yang takut untuk naik ojek online. Tidak sedikit karyawan yang di PHK. Dan tidak sedikit orang yang harus menutup usahanya. Baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang sekarang juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena tidak ada pelayanan di gerejanya. Dan ada banyak lagi kasus-kasus lain. Sahabat Kristus yang terkasih, dalam situasi seperti ini, kita masih punya harapan. Kita masih bisa berteriak kepada Tuhan Yesus. Seperti orang-orang kusta itu. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalau kepada para penderita kusta itu, Tuhan Yesus menyuruh agar memperlihatkan diri kepada imam. Bagaimana dengan kita? Tentu saya tidak bisa memberi jawabannya di sini. Setiap kasus tentu berbeda cara penyelesaiannya. Tuhan yang tahu bagaimana penyelesaiannya. Namun yang pasti kita harus percaya kalau Tuhan Yesus juga pasti berbelas kasih kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus berbelas kasih
kepada para penderita kusta itu. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Maka jangan pernah berhenti berteriak kepada Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus pasti akan memandang kita dan berbelas kasih kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Bapa yang pengasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Terima kasih kalau kami diingatkan kembali bahwa kami sungguh membutuhkan Tuhan setiap jam, bahkan setiap detik dalam hidup kami. Karena itu biarlah kiranya kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami ingin berseru kepada Tuhan dalam doa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Pada masa pandemi yang begitu panjang ini, kami sungguh merasakan dampak yang sangat berat. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Mereka yang dirawat karena COVID-19, mohon Tuhan sembuhkan. Mereka yang berisiko terpapar virus corona karena mereka bekerja di rumah sakit atau di lembaga-lembaga kesehatan, mohon Tuhan lindungi supaya mereka bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan aman tanpa tertular. Tuhan tolong berkati mereka. Kami semua yang mengalami dampak karena pandemi, tolonglah kami Tuhan. Untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang kami lakukan, mohon Tuhan berkati, mohon Tuhan beri kelancaran. Seberapapun yang kami hasilkan, kiranya Tuhan tetap memberkati kami, mencukupkan hidup kami, memberikan kecukupan untuk kebutuhan hidup kami setiap saat. Ya Tuhan, berkatilah juga para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dalam mengambil kebijakan, agar pimpinan bangsa kami diberi jalan oleh Tuhan dalam berupaya menghentikan pandemi ini. Dan juga berbagai dampak yang ditimbulkan karena pandemi ini, supaya kondisi bangsa kami boleh terlepas dari berbagai macam persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan berbagai macam persoalan yang lain. Tuhan tolong berkati para pimpinan bangsa kami. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan yang akan kami jalani hari ini. Mohon Tuhan sertai kami dalam kami bekerja. Berikanlah rezeki melalui pekerjaan kami. Berikanlah juga kesehatan yang baik buat kami semua, agar dengan kesehatan yang baik kami bisa beraktivitas, kami bisa bekerja, kami bisa melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan, berikanlah sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dalam kami menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.